Halo sahabat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sone Yuliasi. Hari ini ingin mengerjakan tugas kebimbaan di hari yang pertama. Tugasnya yang pertama ialah pertanyaannya, apa yang sahabat pahami tentang kata bimba dan dasar pemikiran dari lahirnya kata bimba. Bimba singkatan dari bimbingan minat baca anak. Tahukah sahabat, bimba memiliki penulisan kata yang unik loh, yang artinya BI ditulis huruf kecil yang artinya bimbingan, M ditulis huruf besar yang artinya minat, B dengan huruf besar yang artinya baca dan belajar, A ditulis huruf besar yang artinya anak. Jadi bimba ialah proses membimbing minat belajar dan baca anak yang bertujuan agar anak mempunyai karakter belajar sejak dini. Kata bimba terlahir dari tujuan hidup manusia. Setiap orang mempunyai tujuan hidup yang berbeda-beda. Contohnya saja, ingin mempunyai mobil mewah, rumah mewah, serta uang yang banyak. Tahukah sahabat, tujuan hidup utama manusia itu bukan meraih kesuksesan, tapi tujuan hidup manusia itu ialah untuk bahagia. Bagaimana cara agar kita bahagia? Yaitu kita harus belajar. Yang kedua, pertanyaan kedua, jelaskan konsep kebahagiaan dan konsep pembelajar yang sahabat pahami. Bahagia memiliki arti yaitu keadaan atau perasaan senang dan tentram, bebas dari rasa kesusahan. Bahagia harus dirasakan oleh setiap manusia. Ada 3 kunci kebahagiaan, yaitu yang pertama beriman, yang kedua beramal soleh, dan yang ketiga belajar. Alasan kita untuk agar selalu bahagia adalah agar tujuan hidup kita berdampak sukses dan bahagia dan jauh lebih baik sukses dari sebelumnya. Yang ketiga, perbedaan pelajar dan pembelajar. Pelajar ialah seorang yang belajar di instansi atau di sekolah, sedangkan pembelajar ialah seorang yang belajar tanpa terikat waktu, tempat, dan juga usia. Jadi kita harus menjadi seorang pembelajar. Jika ingin bahagia, kita harus menjadi seorang pembelajar yang terus mau belajar sepanjang hayat untuk memperbaiki hidup kita. Yang ketiga ialah jelaskan makna setiap ayat yang terkandung dalam 7 nilai dasar bimba. Makna ayat yang pertama ialah bagaimana menumbuhkan minat dan belajar dan baca anak dengan suasana yang menyenangkan atau fun learning. Makna ayat yang kedua ialah anak merupakan anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa yang diamanahkan kepada setiap orang dewasa. Makna ayat yang ketiga, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan agar minat belajar anak terus tumbuh dan bergelora. Yang keempat, agar anak belajar dan menyenangkan maka harus dilakukan secara bertahap, yaitu small step system, sesuai dengan kemampuan anak. Makna ayat yang kelima ialah bimba merupakan dari pendidikan dan pendidikan adalah hak setiap anak. Yang keenam ialah setiap individu yang bergabung dalam komunitas bimba ingin membimbakan dimulai dari diri sendiri. Sedang yang terakhir ialah makna bimba yang ketujuh, sebagai komunitas bimba harusnya sudah merasakan manfaat kebimbaan. Maka dari itu kita wajib membagi atau men-share ke manfaat bimba ini kepada orang lain, yang terdekat itu keluarga, dan sampai yang terjauh yaitu hingga lingkungan masyarakat luas. Sekian jawaban atau ulasan video hari pertama kebimbaan. Apabila ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.